Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama dengan Janah di dalam program Marudai, Mari Mengenal Budaya. Dan pastinya program kali ini selalu hadir untuk mengupas khasanah budaya Banua, agar kita semakin mengenal, mencintai, dan bangga dengan warisan leluhur yang begitu kaya akan makna. Nah, episode kali ini kita akan berbincang seputar tentang musik panting, di mana musik panting adalah salah satu kesenian musik tradisional khas dari Kalimantan Selatan. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini pemirsa sudah hadir bersama dengan kita seorang seniman musik panting, Bapak Mairiansyah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini kita bincang-bincang seputar tentang musik panting yang sudah Pak Mairiansyah pegang. Ya. Mungkin pemirsa penasaran nih, Pak, apa sih musik panting itu, Pak? Musik panting itu adalah musik tradisional khas kita Banjarmasin, khusus Kalimantan Selatan. Jadi musik panting itu biasanya terdiri dari panting, panting itu sendiri yang saya pegang, biola, gong, babun atau gendang atau tamborin. Jadi bisa juga di suling, bisa juga. Oke. Banyak jenisnya, Pak, yang tergabung di dalam musik panting itu. Iya, benar. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, Pak, asal-usul sejarah awal perkembangan musik panting di Kalimantan Selatan sendiri itu bagaimana nih, Pak, sejarahnya? Awal mulanya musik panting itu sendiri, kalau tidak salah berasal dari rantau ya, rantau. Jadi kebetulan waktu itu dikembangkan kembali oleh Pak Awi Sarbaini dari Barikin, Bapak Sarbai, yang biasa kita panggil Bapak Sarbai. Beliau adalah salah satu tokoh musik panting kita di Kalimantan Selatan dan salah satu tokoh seniman Kalimantan Selatan yang luar biasa peran beliau. Sampai sekarang musik panting itu sendiri dapat bisa berkembang sampai ke anak-anak muda sekarang dan bisa berkembang ke sekolahan-sekolahan, Mbak. Oke. Jadi tadi asal-usulnya dari rantau begitu, Pak, ya? Dan juga mungkin dikembangkan oleh Bapak, siapa tadi namanya? Awi Sarbaini. Awi Sarbaini. Oke. Dan ada istilah panting tuh, Pak. Panting itu sendiri punya makna khusus kah, Pak, dalam bahasa Banjar, atau ada istilah lainnya nih, Pak? Apa sih panting itu dalam musik panting ini? Panting itu sebenarnya artinya adalah petik, Mbak. Petik. Okay. Jadi kalau kita Banjar itu dipanting, gini. Nah itu. Dipanting. Dipanting, Mbak. Jadi kalau bahasa nasional kan dipetik. Tapi kalau bahasa kita Banjar dipanting. Oke. Dan juga mungkin kita tahu ya, Pak, ya, untuk musik panting itu begitu lekat dengan masyarakat Banjar. Kalau dibandingkan dengan seni musik petik lainnya di daerah-daerah lain nih, Pak, apa yang menjadi perbedaan mendasar dari musik panting ini? Untuk cara mainnya yang pasti berbeda ya, Mbak, ya. Kalau cara memainkannya, kalau alat musik kayak gitar kan jelas berbeda dengan panting. Panting sedikit khas, Mbak. Beda dengan gitar beda, dengan gambus beda, dan seperti kecapi juga berbeda, Mbak. Kuncinya kah itu, Pak, yang membuat beda atau teknik dalam petikannya? Kunci biasa sama, tapi kalau cara memetiknya, Mbak, cara memetiknya agak berbeda. Cara memetik, cara memantingnya, nah itu yang berbeda. Oke. Jadi bedanya di situ. Ada khas tersendiri untuk kita panting. Gimana tuh, Pak? Genjrengannya bunyinya khas tuh, Pak? Khasnya ini. Nah ini. Nah itu Mbak yang beda. Membedakan. Kalau yang lain kan berbeda. Kalau yang lain nggak bisa ya kan ini pakai panting. Kalau yang lain kan kalau gitar contohnya ada kuncinya. Tapi kalau panting ini dia seperti menyanyi, Mbak, seperti menyanyi. Jadi alun melodi seperti menyanyi dia. Oke.
Oke, jadi bedanya di situ ya Pak, letaknya. Jadi kalau sudah dipetik panting, orang pasti sudah tahu oh ini Sudah panting, tahu. Iya, bukan benar. gitar atau musik lainnya Pak ya. Oke. Dan biasanya musik panting ini Pak ditampilkan dalam acara-acara apa aja nih Pak? Apakah biasanya adakah di upacara adat, hiburan rakyat, atau ada momen-momen tertentu baru kita bisa dengar musik panting? Sekarang sudah umum Mbak, bisa di acara kawinan, acara-acara di pemerintahan atau acara ulang tahun daerah, semua bisa alat musik panting bisa dimainkan, bisa didengarkan. Oke, jadi tidak tergantung daerahnya saja. Kalau misalnya mereka selalu menyewa panting, panting sudah siap dimanapun, acara apapun bisa. Bisa masuk di semua acara Iya, Pak ya. benar. Mau acara happy atau acara yang sakral juga biasanya tergantung sang ini ya, tuan rumah gitu Iya, Pak ya. tuan rumah benar. Oke deh, masih banyak lagi sih Pak ini yang akan kita perbincangkan. Mungkin kalau tadi kita sudah membahas seputar tentang musik pantingnya dan juga sudah menyenggol ke alat-alat. Nanti kita segmen kedua mungkin masalah instrumen dan mungkin komposisi-komposisi dalam musik panting. Iya. Oke, jadi untuk para pemirsa jangan kemana-mana. Duduk yang manis dulu, mungkin kalau pengen sambil ngambil kopi, ngambil minum boleh, tapi balik lagi tetap di dalam program Marudai, Mari Mengenal Budaya. Baik pemirsa, salam budaya untuk kita semua. Masih bersama dengan Jana di dalam program Marudai, Mari Mengenal Budaya, dan masih bersama dengan Pak Mairiansyah. Kita bincang-bincang kembali seputar tentang panting, musik panting, begitu Pak ya. Lanjut lagi pembahasan kita Pak. Nah sekarang kita bahas mungkin lebih dalam lagi nih Pak, soal alat musiknya. Sebenarnya alat musik panting itu terbuat dari apa sih Pak? Ada kayu khas begitu kah Pak? Sebenarnya kalau untuk kayu bebas sebenarnya, tapi yang biasanya dipilih para pembuat panting, mereka memang memilih alat kayu yang tidak mudah pecah, ringan. Jadi terus kayu itu bisa mengeluarkan bunyi yang agak bagus, bagus ya. Gitu, Berarti pengaruh Pak ya jenis kayunya juga. Iya ya? mungkin. Oke. Kalau bentuknya sendiri nih Pak, bentuknya selalu seperti ini kah atau bisa beraneka macam bentuk? Bentuk selalu seperti mirip ini. Jadi ada yang agak bulat. Jadi pokoknya seperti yang saya pegang. Ini. Terus kepala ini kan mereka tergantung mereka bagaimana kreativitasnya. Kreativitasnya ada yang kepala naga, ada yang bisa kepala burung. Jadi bebas. Terserah mereka yang membuat. Terserah mereka yang buat dan terserah kita yang request juga Pak. Iya, benar. Untuk tali senarnya jumlahnya selalu ini berapa nih? 1, 2, 3, 4 selalu 4 kah atau bisa banyak? Soalnya jangan pernah lihat ada yang 3 juga Pak ya. Kalau awal mula zaman dulu memang 3 aja Mbak. Oh 3 aja. Iya, jadi mereka sekarang kan mungkin lebih mengembangkan lagi. 3 kayaknya kurang gitu. Jadi ditambah kurang lagi. Ingin musiknya lebih mau lagi Iya, Pak ya. ada yang sampai 5, ada juga yang sampai 6. Jadi terus memang kayak gini ya. Satu ini ada 2 tali, ada 2 senar. Iya, itu yang bikin beda juga Pak ya. Iya. Kenapa tuh Pak jadi 2? Karena untuk musik yang dikeluarkan ya suara. Iya benar. Jadi lebih kencang dan lebih khas kayaknya ini. Lebih khas, kuncringannya tadi Iya. Pak ya. Nah itu. Oke, terus tadi grip ya kalau nggak salah namanya ya. Yang itu biasanya kalau gitar ada garisnya. Ini kan tidak ada ya Pak ya? Iya benar. Jadi kalau panting memang tidak ada grip Mbak. Memang dari awal. Memang karena dulu konon katanya terbuatnya panting ini dari pengayuh Mbak. Asal mulanya. Jadi tidak ada gripnya. Ditiadakan. Tiadakan. Jadi tergantung feeling kita yang memainkannya Mbak. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal feeling, tidak semua orang bisa main panting Iya, Pak ya benar. juga ya. Oke, tetap harus ada ilmunya juga Pak ya, harus Iya, bisa benar. belajar. Kalau Pak Mairiansyah sendiri bisa bermain panting ini dari umur kapan nih Pak? Dari umur 91 91. tahun Mbak, dari maksudnya Dari tahun 91 gitu ya? dari tahun 91. Oke, itu terinspirasi dari mana kok pengen coba main panting? Apakah ada nonton lihat orang main panting kah, dengar kah? Saya memang keturunan Mbak dari bapak. Keturunan seniman. Bapak saya juga. memang seniman juga, seniman Banjar. Oh, jadi tertarik mencoba gitu Pak Iya, ya? benar. Akhirnya bisa.
Oke deh, kalau saya sih nggak ada keturunan, jadi mungkin nanti harus perlu belajar lebih dalam lagi ya bersama dengan Pak Meransyah. Oke, tadi udah seputar tentang bentuk. Nah, selain alat utama panting, biasanya ada instrumen lain yang ikut mengiringkan Pak juga ya dalam musik panting ini. Nah, untuk alat musik tradisional apa aja biasanya Pak yang menyertai musik panting? Tadi sudah dibahas juga di awal Pak ya. Biasanya ada apa-apa aja tuh Pak teman-temannya? Panting biasanya alat musiknya selalu ditemani dengan babun, atau gendang Mbak ya biasanya. Biola, terus gong, tamborin yang kicik-kicik gitu, dan terakhir ada suling. Paket komplitnya itu Pak ya? Paket kalau untuk musik panting ya. Tapi kadang-kadang sekarang mereka dikolaborasikan juga dengan keyboard untuk bisa. dimodernkan agar mungkin ikut perkembangan zaman juga ya. Benar. Sama gitar juga, bass gitu. Jadi bisa dikembangkan lagi lah agar bisa lebih menarik bunyinya, lebih enak didengar juga mungkin gitu. Oke, apalagi mungkin kalangan muda Pak ya. Iya, benar. Daripada dia bosan mungkin itu apa, jadi lebih keren lagi dikombinasikan dengan alat musik lainnya, berarti bisa Pak ya? Bisa. Oke. Nah, tadi kan katanya Pak Meransyah ini sudah bisa main panting sejak tahun 91. Ingatkah musik awal, lagu awal Pak Meransyah belajar itu lagu apa? Petikannya gimana tuh Pak awal-awal? Lagu ini Kakamban Habang. Kakamban Habang. Oke, bisa dimainkan sedikit mungkin Pak, gimana tuh awal-awal Pak Meransyah bernostalgia? Iya. Sekarang Mbak, sedikit aja Mbak ya. Oh boleh, banyak juga nggak apa-apa sih, Pak. 1 jam boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Oke, jadi Kakamban Habang dulu Pak ya, awal belajar. Iya, karena itu memang sangat mudah Mbak. Bagi Bapak sih ya udah bisa ya. Saya dari awal juga sudah merasa wow begitu. Lagunya mudah maksudnya dipelajari, memang dari awal itu. Apa jangan-jangan orang kalau pengen bisa main panting itu coba main Kakamban Habang dulu yang termudah Pak ya mungkin ya? Mungkin bisa. Mungkin kata Pak Meransyah tergantung keinginan. Tergantung keinginan ya. Silahkan dicoba lah ya nanti ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, adakah Pak perbedaan gaya musik panting antara daerah hulu sungai mungkin dengan pesisir atau sebenarnya gayanya hanya satu saja yang dianggap baku itu gitu, gayanya harus gitu? Sebenarnya sama Mbak ya, Jadi kalau daerah-daerah itu mungkin ada sedikit perbedaan karena karakter mereka dari hulu sungai begini misalnya gitu Mbak. Banjarmasin begini, tapi tidak bisa ini Mbak, tidak bisa tetap begini, harus begini enggak Pak. Jadi tergantung pembawaan mereka, grup mereka maksudnya. Jadi bagaimana mereka membawakan musik pantingnya, terus yang memainkan panting ini, satu panting ini saja mah berbeda. Satu orang ini begini, satu orang begini karakternya. Karakter memainkannya, cara memainkan ini maksudnya. Jadi selalu berbeda. Tidak bisa disamaratakan gitu Pak ya? Tidak bisa, tapi kalau secara umumnya memang musik panting ya begitulah sudah. Jadi cuma cara mainkan saja dari grup satu dengan grup ini berbeda-beda. Karena mereka masing-masing grup itu bisa mengembangkan sendiri-sendiri Mbak. Mereka begini sendiri karakternya, yang grup satu ini begini karakternya gitu. Ada identik khas masing-masing. Iya, identik khas masing-masing. Tapi kalau udah digenjreng dimainkan, semua orang pasti tahu itu panting gitu iya, Pak benar. ya. Oke. Tadi kan sudah sempat dimainkan lagu Kakamban Habang. Biasanya ada lagu-lagu lain kah Pak yang khas? Biasanya kalau lagu ini pasti asiknya pakai musik panting nih. Banyak lagu apa yang terkenal Pak? Banyak kalau kita di Kalsel, kalau untuk lagu khas
kita Kalimantan Selatan pasti ada Paris Barantai. Paris Barantai. Itu kan kalau Paris Barantai itu memang sudah nasional sudah. Iya. Mendunia lah kayak itulah. Oh, salah satunya Paris Barantai. Di intro awal itu kalau nggak salah Pak ya, pantingnya. Iya, benar. Nah, ingat jangan ingat. Oke, jadi banyak banget ya Pak. Malahan kayaknya semuanya deh Pak ya, lagu-lagu Banjar kayaknya khasnya pasti ada alunan pantingnya Pak yang jadi Iya, khasnya. benar. Oke. Dan kalau tampil nih Pak, biasanya apakah para pemain musik panting itu punya kostum khas tersendiri kah? Atau bebas deh terserah grupnya kata Bapak tadi? Atau ada pakemnya harus pakai ini nih, kalau main panting harus pakai laung misalnya, harus pakai apa gitu? Iya, kalau seharusnya musik panting memang khususnya kalau untuk kostum memang ini Mbak, kalau pakai laung memang ada tersendiri memang baju kita Banjar. Tapi kalau biasanya kalau ada juga yang grup-grup tertentu mungkin mereka ada biar beda penampilan segala macam, mereka bisa juga pakai jas. Tapi tidak lepas juga dengan laung Mbak. Karena memang itu ciri khasnya. Ciri khasnya adalah pakai laung, terserah deh mau pakai jas mungkin Pak ya, atau baju kaos, tapi tetap ada laungnya gitu Tetap Pak. ada laungnya. Tapi kadang-kadang ada juga pakai kopiah. Oh, kopiah. Bisa juga gitu. Oke. Tergantung grupnya bagaimana cara agar supaya lebih inilah berbeda mungkin. Oke, kalau Pak Merensyah biasanya pakai apa nih Pak? Laung atau bebas juga. Oh, bebas terserah mood Pak ya. Kadang-kadang bisa juga pakai jerat, pakai ikat kain aja juga bisa. Ikat kain sasirangan gitu Pak ya. Benar. Oke. Pokoknya atributnya tidak terlepas lah dari yang sasirangan gitu Pak ya, laung-laungan. Iya, tapi kalau misalnya acara resmi itu memang harus pakai baju Banjar lah. Baju seluruhannya. Banjar. Atas bawah kiri kanan semuanya Pak ya. Atas bawah tengah. Kiri kanan kemana masangnya? Oke. Dan juga nih Pak, sebelum kita lanjut ke segmen ketiga nanti Pak ya, boleh disampaikan kembali nih Pak, tokoh penting yang berperan besar dalam perkembangan musik panting hingga bisa dikenal sampai sekarang. Mungkin tadi sudah disebutkan di awal, adakah tokoh-tokoh lain lagi mungkin Pak, atau di Tabalong nih Pak? Kalau di Tabalong sendiri Mbak, itu salah satunya bapak saya sendiri Pak. Siapa tuh? Bapak Semaun. Bapak Okay. Semaun juga ditemani dengan Bapak almarhum Pak Muniri. Pak Muniri suami dari Ibu Maya. Terus ada juga almarhum Pak Yayai. Itu salah satu pengembang musik panting di Tabalong. Dulu sebelumnya memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi dulu Bapak pernah memanggil pemain panting dari Banjar Mbak. Ada 3 orang, ada 2 orang, ada Wahyu dengan Alpi. Mereka memang didatangkan ke sini selama beberapa bulan. Itu untuk ngapain? Belajar bersama kah atau tampil gitu Pak? Belajar bersama di sini. Maksudnya mereka ini Mbak, mereka melatih orang di sini. Oke. Didatangkan orang ya Pak ya dari Banjar langsung. Datangkan pribadi Bapak ngurus ini, jadi tinggal di sini selama beberapa bulan. Jadi di rumah itu memang latihan untuk itu aja. Latihan untuk main panting. Iya. Masuk Bapak ikut Pak ya? Dulu belum. Oh, belum. Dulu belum karena memang nggak inilah masih belum ini. Masih belum tertarik kecil, Pak ya? Masih kecil juga kata Bapak. Oke, jadi lumayan banyak ternyata Pak ya tokoh-tokoh di Tabalong juga, termasuk sampai saat ini ada Pak Merensyah yang ikut melestarikannya. Oke deh, sebelum lanjut ke segmen yang ketiga, Jana ingin sampaikan juga teruntuk para pemirsa begitu ya, mungkin yang baru bergabung di tengah-tengah begitu ya, saat ini perbincangan kita di dalam program Marudai Mari Mengenal Budaya, kita membahas seputar tentang musik panting bersama dengan Pak Merensyah. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, walaupun tadi sih sudah daging banget yang kita bahas ya, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Marudai Mari Mengenal Budaya.
Baik pemirsa, masih bersama dengan Jana dan juga dengan Pak Mairansyah. Kita bincang-bincang kembali seputar musik panting. Tadi di awal sudah dibahas asal-usulnya, terus juga dibahas seputar tentang mungkin bentuknya, begitu ya, jumlah senarnya dan lain-lainnya. Dan kali ini kita pengen tanyain juga nih sama Pak Mairansyah, berbicara soal zaman sekarang nih Pak. Tentu mungkin tantangannya semakin besar Pak ya untuk para seniman. Dan menurut Pak Mairansyah sendiri, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi para seniman dalam menjaga eksistensi musik panting di tengah arus modernisasi, arus digital sekarang nih Pak? Memang agak sedikit sulit Mbak ya untuk mengembangkan musik panting ini sendiri, karena memang anak-anak kebanyakan mereka tergiur dengan HP sekarang, apa namanya? Gadget. Gadget. Jadi untuk mengembangkan musik panting itu sendiri memang harus peran dari sekolahan Mbak. Memang harus, kalau bisa dari sekolahan, semua sekolahan dari SD, kalau bisa memang harus di Turut serta Pak ya? turut serta. Terus kan memang untuk sekolahan itu sendiri pun agak kesulit Mbak. Kalau untuk musik panting, alat musiknya ya, maksudnya alat musiknya agak sedikit mahal lah. Jadi kadang-kadang sekolahan Terbatasnya karena pengadaan alatnya Pak ya mungkin ya? Memang nggak ada masalahnya. Jadi untuk belajar untuk musik panting itu sendiri agak sulit Mbak kalau di sekolahan juga. Sebenarnya kalau bisa setiap sekolahan di Tabalong ini ada punya alat musik panting. Oke, biar jadinya bisa lebih mudah juga Pak ya mengenalkan kepada para siswanya begitu. Benar. Jadi selain ada alat musiknya kan mereka harus memanggil pelatih untuk mengajarkan begitu Pak ya. Oke, berarti itulah Pak ya jadi tantangan terbesarnya Pak ya. Oke, terus untuk inovasi nih Pak, apakah ada kolaborasi atau inovasi tersendiri mungkin dari Pak Mairansyah bersama dengan mungkin para pemusik di luar sana, dikolaborasikan dengan musik-musik jazz Pak mungkin Pak? Kalau itu sudah lama kita jalani Mbak ya. Dari musik Sisaka, pernah dengar Mbak? Belum pernah nih. Itu memang dari sebelum corona memang sudah dipimpin oleh Pak Abdi dulu Mbak. Musik kolaborasi campuran dari musik panting, band, hapsi, gamelan, itu digabung jadi satu. Jadi satu semuanya. Jadi satu musik. Wow. Jadi satu musik lah. Jadi lagu-lagunya tuh ada lagu ciptaan sendiri, terus lagu-lagu nasional seperti Paris Barantai tadi Mbak, itu dibikin musik baru yang kolaborasi antara yang itu tadi panting, band, gamelan, hapsi itu tadi Mbak. Waduh, ada beraneka macam musik tradisional digabung dengan yang modern, itu inovasinya Pak ya? Iya benar. Sudah berjalan sejak lama bahkan Pak ya, sampai saat ini masih berjalan? Sampai sekarang kalau untuk Sisaka sendiri agak ini Mbak, agak sedikit vakum. Jadi sekarang ada lagi penerusnya dari grup Warna Mata kalau tidak salah. Ada lagi. Tapi tetap dari Tanjung juga. Kolaborasi tapi tetap begitu Pak ya? Oke, karena tadi katanya emang luas Pak ya, panting ini bisa dikolaborasikan dengan musik apa saja begitu. Benar. Oke, kalau ada festival atau lomba musik panting tingkat daerah atau nasional nih, harapan Pak Mairansyah ini apa nih bentuk dukungan dari pemerintah atau masyarakat, berharapnya seperti apa nih Pak bisa ada lomba-lomba panting? Kalau untuk di Tabalong sendiri, festival panting itu sangat jarang Mbak. Jarang. Paling-paling dulu pernah TEP ada kan, Tabalong Acting Festival yang dipimpin oleh Pak Firman dulu TEP pernah ada. Jadi selain itu nggak pernah lagi. Paling-palingnya kalau ada di Banjarmasin, itu pun kan kalau misalnya dikirim paling satu grup misalnya dari Tabalong itu didukung oleh pemerintah paling. Oke. Dan mungkin juga para pemirsa bisa mungkin yang ingin bergabung nanti belajar sama Pak Mairansyah bisa Pak ya? Bukan saya saja Mbak, teman-teman ada. Nah teman-teman gengnya Pak Mairansyah ada juga nih. Pak Mairansyah punya pasukan ternyata Pak ya. Terakhir nih Pak, apa harapan terbesar mungkin dari Bapak sebagai seorang seniman agar musik panting ini bisa terus hidup, lestari dan pastinya dikenal luas tidak hanya di Banua tapi
di seluruh Indonesia nih Pak. Iya, harapan saya musik panting jangan sampai sirna, dan untuk pemerintah Tabalong sendiri saya rasa sudah cukup berusaha juga, karena dari lewat program GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, kebudayaan mengeluarkan dana sendiri. Maksudnya kalau biasa kan GSMS dibiayai oleh pusat Jakarta, sekarang GSMS dibiayai oleh kabupaten sendiri. Itu untuk tahun ini ada 20 seniman yang mengajar. Jadi terpencar dalam 20 sekolahan, dan saya sendiri di SDN 1 Mahipasar di Mahi. Oke. Jadi alhamdulillah untuk pemerintah Tabalong sendiri sudah cukup berusaha juga. Jadi tinggal kaminya Mbak ya. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak agar anak-anak bisa mendapatkan hobi baru Mbak. Selain ini, selain kalau bisa gadget, ya ala kadarnya saja lah. Jangan sampai gadget mengganggu pelajaran mereka. Jadi kalau untuk musik panting itu sendiri kan lebih positif untuk mereka pelajari agar musik tradisional kita tidak hilang, Mbak. Oke, semoga harapan-harapannya bisa terwujud, Pak ya. Dan tadi benar. Juga semoga para seniman juga, terutama Pak Meransyah dan teman-teman yang ada di Kabupaten Tabalong sehat pastinya Pak ya, panjang umur biar bisa berbagi ilmu kepada kita begitu ya, pada generasi-generasi muda di Kabupaten Tabalong. Terima kasih sekali Pak Meransyah, banyak sekali cerita-cerita menariknya, pembahasan-pembahasan ilmu baru juga buat Janah pribadi dan mungkin para pemirsa juga seputar tentang musik panting. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi entah tentang musik apakah lagi Pak ya, seputar tentang musik-musik atau yang lainnya, pastinya siap Pak ya? Siap berbagi ilmu. Keren. Terima kasih sekali lagi Pak Meransyah. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Dan untuk para pemirsa di mana saja Anda berada, semoga apa yang sudah disampaikan begitu ya, ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh Pak Meransyah seputar pembahasan kita kali ini seputar tentang musik panting pastinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi jangan bosan-bosan untuk para pemirsa begitu senantiasa menyaksikan program Maruday, karena pastinya ada ilmu-ilmu baru yang akan kami sampaikan bersama dengan para seniman-seniman yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita berjumpa di next episode program Maruday. Jangan kemana-mana, pastinya senantiasa selalu saksikan kita di TV Tabalong, pastinya bersama dengan Janah dan para seniman-seniman yang ada nantinya. Janah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.